pada resum pertemuan ke-13. Di sini resum pertemuan 13 yaitu judulnya Ajaran Sosial Gereja ASG dalam konteks Indonesia. Masuk kepada pengertiannya, ajaran sosial gereja atau ASG dalam konteks Indonesia adalah refleksi iman Katolik yang menjawab persoalan-persoalan seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa Indonesia berdasarkan terang Injil dan martabat manusia. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, ASG menjadi landasan moral dan spiritual bagi umat Katolik untuk terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada bagian ini, yang pertama ada pengertian ajaran sosial gereja atau ASG. ASG adalah kumpulan dokumen dan ajaran resmi gereja Katolik yang mengupayakan keadilan sosial, perdamaian, solidaritas, dan kesejahteraan bersama berdasarkan tiga, yaitu kitab suci, tradisi gereja, dokumen magisterium, paus, konsili, konferensi wali gereja. ASG bukan ideologi politik tetapi pedoman moral bagi umat Katolik dalam membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi. Masuk ke bagian kedua yaitu prinsip-prinsip dasar ASG. Yang pertama, A. Martabat manusia. Setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei. Maka setiap manusia memiliki hak dan martabat yang tidak dapat diganggu-gugat. Implikasi di Indonesia yaitu menolak segala bentuk diskriminasi SARA, intoleransi, dan kekerasan. B. Kesejahteraan umum, bonum commune. Kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh harus diutamakan, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keamanan. Implikasi dalam hal ini mendorong partisipasi umat Katolik dalam pembangunan nasional dan pengabdian di bidang sosial. Solidaritas. Yang C. Solidaritas. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebersamaan dan saling menanggung beban. Solidaritas melawan egoisme dan individualisme. Implikasi dalam hal ini, gereja mendorong keterlibatan dalam aksi-aksi kemanusiaan, advokasi sosial, dan peduli terhadap kaum miskin dan terpinggirkan. Yang D ada subsidiaritas. Masalah-masalah sosial hendaknya diselesaikan pada tingkat masyarakat yang paling dekat dengan persoalan itu sendiri, bukan oleh otoritas yang lebih tinggi kecuali memang perlu. Implikasinya menghargai inisiatif lokal, pemberdayaan umat di lingkungan, kelurahan, dan peran OMK, WKRI, dan lembaga swadaya gereja. Hak dan tanggung jawab. Setiap orang memiliki hak dasar tetapi juga tanggung jawab untuk membangun masyarakat yang adil dan damai. Implikasinya, umat Katolik di Indonesia tidak hanya menuntut hak tetapi juga aktif bertanggung jawab sebagai warga negara. Masuk kepada bagian ketiga, ajaran sosial gereja dalam realitas Indonesia. A. Kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ada 3 poin. Poin pertama, gereja mendampingi petani, buruh, nelayan, dan kelompok marginal. Poin kedua, mendorong ekonomi solidaritas, kooperasi, dan usaha kecil. Yang ketiga, poin ketiga, ASG menjadi dasar pelayanan karitas dan pastoral sosial. Pada selanjutnya yaitu B. Korupsi dan etika politik. Ada 3 juga yang akan dibahas. Yang poin pertama, gereja menyuruhkan politik sebagai panggilan luhur untuk melayani. Poin kedua, mendorong kader-kader Katolik untuk terlibat aktif dalam politik sesuai dengan integritas. Poin ketiga, ASG menolak penyalahgunaan kekuasaan, manipolitik, dan manipulasi hukum. Masuk pada bagian C, kerusakan lingkungan. ASG menekankan pentingnya ekologi integral, Laudato Si. Pada hal ini ada dua poin. Yang pertama tadi, yang kedua, gereja Katolik di Indonesia terlibat dalam gerakan pelestarian hutan, pengelolaan sampah, dan energi terbarukan.
Masuk pada bagian D, multikulturalisme dan toleransi. Ada 2 poin dalam konteks pluralisme Indonesia. ASG mendukung dialog antar agama, kerjasama lintas iman, dan pendidikan kebinekaan. Poin kedua, mewujudkan Pancasila dalam praksis hidup sehari-hari. Kita masuk pada bagian 4, peran umat Katolik di Indonesia berdasarkan ASG. Umat Katolik dipanggil untuk ada 3 poin. Poin pertama, menjadi garam dan terang dunia terdapat pada Matius bab 5 ayat 13-16 di tempat kerja, masyarakat, dan dunia politik. Poin kedua, membangun budaya kasih dan keadilan di tengah bangsa yang plural. Poin ketiga, terlibat aktif dalam transformasi sosial, bukan hanya sebagai penonton tetapi sebagai pelaku perubah yang berlandaskan iman. Yang kelima, penutup, Gereja Katolik dalam misi transformasi sosial. Ajaran sosial gereja bukan hanya untuk dibaca tetapi juga untuk dihayati dan diwujudkan dalam konteks Indonesia. ASG menjadi kekuatan moral yang mendorong umat Katolik untuk ada 4 poin, menjadi agen perdamaian, mendorong keadilan sosial, menjaga keutuhan ciptaan, dan yang terakhir, memperjuangkan martabat manusia dalam terang Kristus.